Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 59. Kalau tidak ada Andika berdua yang menolong, tentu sekarang saya sudah pergi bersama ibu. Ia menangis lagi. Setelah tenang kembali ia berkata, saya menerima ajakan Andika berdua, akan tetapi bibi saya ini harus ikut dengan saya, karena ia tidak mempunyai keluarga lain, dan saya takut kalau kelak kawan-kawan Ganjur akan mengganggunya karena tidak dapat menemukan saya di sini. Wanita berusia 45 tahun yang bernama Warsinah, sudah janda tanpa anak itu merangkul Suminten dan mereka berdua menangis. Santiko dan Bargowo saling pandang dan mereka tentu saja tidak dapat menolak permintaan yang mereka anggap sudah sepantasannya itu. Demikianlah, pada keesokan harinya, Suminten dan Bibi Warsinah pergi meninggalkan Pacitan bersama 3 orang penolongnya, diajak tinggal di perkampungan para anggota. Dayatirta yang selama terjadi perang kini berpusat di Dusun Jaten, sebelah selatan Ponorogo. Sesuai dengan laporan para penyelidik, Sang Prabu Hanyokrowati dan para senopatinya sudah memperhitungkan sampai di mana kekuatan pasukan Ponorogo, maka penyerangan dilakukan dari 3 jurusan. Dari utara akan menyerbu pasukan yang dipimpin oleh Ki Sinduening yang dibantu oleh puterinya, yaitu Mawarsi. Gadis perkasa ini tidak mau ketinggalan dan mendesak ayahnya agar ia diperbolehkan ikut membantu ayahnya berperang. Tentu saja ia tidak memberitahu ayahnya akan isi hatinya yang sesungguhnya. Mawarsi bukan ingin berperang, melainkan pertama sekali tentu saja ingin menjaga dan membantu ayahnya karena kalau ayahnya pergi perang dan ia menanti di rumah seorang diri, ia akan selalu merasa gelisah memikirkan ayahnya. Dan yang kedua kalinya, setiap saat ia selalu teringat kepada 2 orang yang tak pernah meninggalkan hatinya, yaitu Aji dan si Kedok Hitam. 2 orang pria ini selalu bermunculan dalam ingatannya, dan ia selalu rindu kepada keduanya. Kadang ia merasa bingung dan linglung. Heran kepada diri sendiri bagaimana ia dapat merindukan 2 orang pria sekaligus. Ia tidak dapat mengingkari perasaan hatinya bahwa ia telah jatuh cinta kepada Aji, bukan setelah pemuda yang lemah itu demikian nekat menolong dan membelanya, bahkan mengorbankan dirinya dipukuli dan disiksa, melainkan perasaan sudah mulai tumbuh sejak pertemuan pertama kali dengan Banwaji, ketika ia masih tinggal di desanya, di Dusun Sintren. Yaitu ketika ia diperkenalkan kepada Banwaji oleh Bayu, penggembala kerbau yang pandai meniup suling itu. Sejak itu, ia sudah merasa tertarik sekali dan kagum karena wajahnya yang tampan, gerak-geriknya yang sederhana, pendiam dan lembut, dan kepandaiannya bertembang dan meniup suling, jauh lebih pandai dan lebih merdu tiupan sulingnya daripada Bayu yang sudah dikaguminya itu. Apalagi ketika sebagai tukang kuda di Kadipaten Ponorogo. Banwaji telah menyelamatkan ia dan ayahnya dengan jalan membakar tempat tahanan dan berhasil mengajak ia dan ayahnya keluar dari tempat tahanan dan melarikan diri. Cintanya semakin bertumbuh dan mekar. Ia cinta kepada Banwaji, ini tak dapat disingkalnya. Akan tetapi, kemudian muncul si Kedok Hitam. Tergetar perasaan hatinya kalau ia teringat kepada si Kedok Hitam yang sudah berulang kali menolongnya itu. Akan tetapi, si Kedok Hitam selalu menghindarkan diri, tidak mau berkenalan. Bahkan dalam keadaan setengah pingsan, ketika ia diselamatkan pula oleh si Kedok Hitam dari tangan Ki Wirobandot, si Kedok Hitam pernah mencium dahinya. Ciuman sopan memang, namun mengandung kehangatan dan kemesraan yang tak mungkin dapat ia lupakan. Cintanya memang bercabang, dan ini yang merisaukan hatinya. Cintanya kepada Banwaji memang cinta yang wajar, mencinta karena rupanya, karena sikap dan wataknya. Akan tetapi cintanya kepada si Kedok Hitam adalah cinta yang terdorong oleh perasaan kagum akan kesaktiannya, karena budinya yang telah menyelamatkannya dari ancaman malapetaka berulang kali. Menurut perhitungan Sang Prabu Hanyokrowati dan para senopatinya, pasukan yang dikerahkan dari utara di bawah pimpinan Ki Sinduening, dan dari selatan di bawah pimpinan Nurseta, sudah lebih dari cukup untuk mematahkan pertahanan Ponorogo. Yang terbesar adalah pasukan yang dipimpin Ki Sinduening. Pasukan dari selatan pimpinan Nurseta tidak seberapa besar, hanya terdiri dari 2.000 orang karena pasukan ini mempunyai tugas untuk lebih dahulu menyerbu dari selatan, yaitu untuk memancing pihak lawan mempertahankan diri di bagian selatan. Setelah berhasil memancing lawan ke selatan, barulah pasukan dari utara menyerbu.
Kalaupun siasat yang sudah diperhitungkan masak-masak ini menemui kegagalan, masih ada pasukan cadangan yang terbesar, dipimpin oleh Sang Prabu Hanyokroati sendiri, untuk memberi bantuan kepada kedua pasukan dari utara dan selatan. Tentu saja Sang Prabu Hanyokroati sama sekali tidak menyangka bahwa semua siasat perangnya telah diketahui oleh Adipati Ponorogo, yaitu Pangeran Jayaraga, adik tirinya sendiri. Tentu saja semua rahasia itu dapat diketahui pihak musuh karena sudah dilaporkan oleh Nurseta. Bahkan pihak Ponorogo yang kini mengatur siasat untuk menghancurkan pasukan yang datang dari utara. Sesuai siasat yang sudah diatur semula, Ki Sinduening menghentikan gerakan pasukannya di sebelah utara Ponorogo, dan mengatur barisan pendam agar tidak nampak gerakan mereka di sekitar lembah Kalingebel yang lebat dengan hutan-hutan liar. Mereka menanti di situ, menunggu isyarat dari para penyelidik bahwa pasukan Ponorogo sudah terpancing dan ditarik semua ke selatan, dari mana menurut siasat, pasukan pimpinan Nurseta akan lebih dahulu melakukan penyerbuan di bagian selatan Ponorogo. Sementara itu, pasukan cadangan yang dipimpin Sang Prabu Hanyokroati sendiri berhenti di sekitar kali tempuran, siap untuk membantu apabila kedua pasukan Mataram tidak berhasil mematahkan pertahanan Ponorogo. Malam itu gelap dan dingin. Ribuan bintang di langit agaknya tidak mampu menembuskan sinarnya pada kegelapan malam yang berkabut. Malam itu, menurut siasat pasukan Mataram, pasukan dari selatan akan menyerbu ke Ponorogo. Diperhitungkan bahwa pada keesokan harinya, seluruh penjagaan pasukan Ponorogo tentu akan ditarik ke selatan. Setelah untuk yang terakhir kali hari itu Ki Sinduening mengadakan rapat dengan para panglima Mataram, untuk membuat persiapan karena menurut rencana siasat yang telah diatur, kalau besok pagi-pagi para penyelidik membuat laporan bahwa pasukan yang berjaga di bagian utara Ponorogo telah ditarik mundur ke selatan, maka mereka akan bergerak, menyerbu dan menyerang Ponorogo yang diharapkan telah terpancing untuk mempertahankan bagian selatan. Setelah selesai mengadakan rapat, Sinduening mengundurkan diri, bermaksud untuk beristirahat malam itu agar besok pagi dapat mulai terjun ke dalam pertempuran dengan tubuh yang segar. Bapak! Engkau belum tidur, Mawar. Besok mungkin kita menghadapi pertempuran besar, sebaiknya kita tidur sore-sore untuk menyimpan tenaga, kata Ki Sinduening. Diam-diam dia merasa heran melihat wajah puterinya muram seperti orang yang sedang risau hatinya. Kenapa engkau nampak tidak tenang? Gadis itu menghela napas panjang. Justru pertempuran itulah yang membuat hatiku risau, Bapak. Bapak sendiri yang pernah mengatakan bahwa perang saudara itu amat merugikan bangsa sendiri. Adipati Ponorogo adalah adik sendiri dari Sang Prabu. Betapa akan menyesalnya hati mendiang Sang Prabu Panembahan Senopati yang arif bijaksana kalau melihat dua orang putra beliau saling serang. Yang amat menyedihkan adalah kalau aku membayangkan betapa besok, banyak manusia akan jatuh dan tewas bergelimpangan, terbunuh atau terluka oleh saudara-saudara sendiri. Bukankah menurut Bapak, musuh kita yang sesungguhnya, yang benar-benar mengancam tanah air kita, adalah orang-orang kulit putih yang datang dari barat? Ayah itu tidak tahu bahwa di balik kegelisahan hati putrinya terhadap perang saudara yang saling bunuh antara saudara atau sebangsa itu, terdapat keresahan yang mendalam, yaitu mengkhawatirkan Banwaji. Bagaimana pemuda itu kalau terjadi perang? Akan berpihak manakah? Dan pemuda itu demikian lembut dan lemah. Kalau ikut bertempur, tentu akan celaka di tangan lawan yang tangguh. Dan si kedok hitam? Apakah akan membela Mataram? Dan apakah ia akan dapat bertemu kembali dengan orang aneh yang merahasiakan dirinya itu? Mendengar ucapan putrinya, Ki Sinduening menghela napas panjang pula. Aku sendiri tentu saja tidak senang menghadapi perang saudara ini, Mawar. Akan tetapi, bagaimana lagi kalau memang Pangeran Jayaraga, Adipati Ponorogo itu menghendaki perang? Dialah yang bersalah kalau terjadi perang saudara ini. Bukankah dahulu, seluruh daerah sampai ujung timur sampai perbatasan Banten, dapat dipersatukan oleh mendiang Sang Prabu Panembahan Senopati? Akan tetapi, kini timbul lagi pemberontakan di daerah-daerah, termasuk Ponorogo yang dipimpin oleh adik Sang Prabu sendiri.